Mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu di Embun Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dengan rasa, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 31 Mei 2020, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1441 Hijriah. Seperti biasa di agenda pagi kita, Embun Pagi, bersama saya Dadang Komarudin Yahya, ditemani Kang Iqbal. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT. Hari ini kita masuki dan Syawal di tanggal 8, dan tentu saja agenda-agenda yang sudah kita lewati di kesempatan Ramadan yang telah lalu senantiasa akan menjadi bagian yang akan terus memotivasi ruh dari gairah perjuangan kita dalam menata diri, menata hati untuk senantiasa menjadi bagian dari pengabdian diri kita yang seutuhnya kembali kepada Allah SWT. Terus membangun investasi hidup dan kehidupan kita dengan investasi ibadah dan karya amal soleh kita. Satu pekan kita lewati Ramadan, dan tentu saja perjuangan sesungguhnya dari agenda Ramadan ini adalah diawali ketika kita masuki bulan Syawal ini, hingga nanti ketika Allah SWT mentakdirkan kita bersua kembali dengan bulan Syawal Ramadan yang agung dan mulia di tahun yang akan datang. Senantiasa kita berharap, senantiasa kita bermohon kepada Allah SWT jatah usia dari peluang hidup yang ada, tentu saja Allah sampaikan kembali ke dalam bulan Syawal Ramadan yang agung dan mulia di tahun-tahun yang akan datang. Karena betapa mulia, betapa berharganya kehidupan Ramadan di kehidupan kita. Bagaimana peluang dan kesempatan hadirnya Ramadan tentu menjadi saat-saat terbaik bagi kita untuk terus melakukan evaluasi, melakukan koreksi atas segala kekurangan, atas segala kelemahan diri kita, bahkan di atas segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Sehingga ada upaya untuk melakukan perbaikan terkait dengan ibadah kita, terkait dengan konsolidasi keluarga, rumah tangga kita, bahkan tentu saja terkait dengan perbekalan hidup terbaik yang harus kita persiapkan tatkala kita kembali menghadap Allah SWT. Inilah yang kita agendakan dari agenda mudik yang sesungguhnya. Kalau kemudian kita senantiasa disibukkan dengan agenda mudik ke kampung halaman jelang Hari Raya Idul Fitri, maka tentu jangan lupakan bagaimana kita juga terus mengoreksi persiapan perbekalan kita untuk mudik yang sesungguhnya, yakni mudik ke kampung yang kekal dan abadi, yang Allah gambarkan dalam Al-Quran satu harinya di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dalam bentangan waktu di kehidupan manusia di muka bumi. Adalah perjalanan yang sangat-sangat panjang dari agenda hidup yang akan kita lewati dikala kita kembali menghadap Allah SWT. Oleh karena itu tentu saja perjalanan panjang ini harus kita optimalkan dengan memanfaatkan setiap peluang dan kesempatan yang ada di kehidupan kita tatkala Allah SWT masih memberikan jatah usia. Dari peluang dan kesempatan yang memang semestinya kita jadikan sebagai landasan untuk makin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, ketundukan dan kepatuhan kita, dan senantiasa kita goreskan pena kita menjadi
lembaran-lembaran sejarah kehidupan yang tentunya akan memberikan nilai kebaikan di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Hadirnya kita di muka bumi tatkala kita masih hadir tentu akan senantiasa menjadi sejarah kebaikan di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Menorehkan tinta emas tentang kebaikan yang nanti akan senantiasa dijadikan cerita indah di kalangan keluarga kita, bahkan tentu di antara orang-orang terdekat di dalam kehidupan kita. Inilah kehidupan yang semestinya kita bangun dari nilai-nilai kebaikan yang pada gilirannya akan memberikan nilai positif dalam hidup dan kehidupan kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia itu adalah mereka-mereka yang mampu menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi yang lainnya. Lepas secara pribadi tentu saya juga menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semua, ibadah yang sudah kita tunaikan di sepanjang Ramadan, dan tentu bisa kita tularkan ruh dan semangatnya tatkala kita melewati bulan Syawal ini hingga kita nanti dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Inilah bagian dari sebuah proses training, sebuah pelatihan yang sesungguhnya. Kalau 1 bulan kemarin kita sudah di training, sudah ditatar, sudah dilatih, maka tentu saja nilai keberhasilan dari sebuah training, nilai keberhasilan dari sebuah pelatihan itu akan dilihat manakala kita meninggalkan proses pelatihan itu. Ketika kita keluar dari sebuah training, sebuah pelatihan, dan kita tetap menjaga kedisiplinan saat ketika kita berada di dalam proses training, maka inilah bagian dari kesuksesan hidup dari mereka-mereka yang senantiasa mampu mewarnai hidup dan kehidupan mereka pada proses hidup di mana training, pelatihan dari penggemblengan di Allah SWT melewati agenda Ramadan ini betul-betul menjadikan kita makin baik dari waktu ke waktu. Ibarat sebuah proses general check up begitu kan. Kita sudah melewati pemeriksaan dan kemudian melewati proses penyembuhan atas beberapa kendala yang ada di dalam diri kita, yang tentu secara fisik ini harus dibenahi kembali dan nanti akan membawa pengaruh dalam kaitan kondisi psikis kita. Inilah bagian dari gambaran hidup bagaimana agenda Ramadan sejatinya telah memberikan kepada kita didikan tentang kesabaran, didikan tentang bagaimana membangun disiplin hidup, bahkan bagaimana kita juga senantiasa membangun nilai-nilai ketaatan kepada Allah SWT dalam makna yang benar. Bagaimana kita membangun kembali nilai-nilai kesabaran, sabar untuk senantiasa taat kepada Allah. Karena bagaimanapun begitu banyak tantangan, begitu banyak kerintangan tatkala kita hidup di dalam ketaatan. Maka sabar dalam taat maknanya tentu saja senantiasa meyakini bahwa di balik kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tentu nanti akan berbuah kemanisan di dalam hidup dan kehidupan kita. Bahkan sabar menghadapi godaan, sabar menghadapi kemaksiatan dalam makna meninggalkan segala perkara yang nanti hanya akan menimbulkan kerugian, kehinaan, bahkan kebinasaan di dalam hidup dan kehidupan kita. Inilah kesabaran demi kesabaran yang memang harus senantiasa kita tumbuh suburkan. Sehingga jelas bahwa kesabaran itu memang tidak ada batasnya. Karena itu nilai ketaatan dari nilai pahala yang Allah SWT berikan juga berlipat-lipat adanya. Oleh karena itu nilai kesabaran yang senantiasa kita tumbuh suburkan di sepanjang Ramadan tentu saja harus kita bawa di saat ketika kita sudah meninggalkan Ramadan. Sampai kemudian nanti Allah mentakdirkan kita bersua kembali dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Demikian juga nilai-nilai kebenaran, wassadiqin,
Bagaimana kita senantiasa berada dalam nilai-nilai kebenaran. Meninggalkan segala bentuk dusta kita, meninggalkan segala bentuk kebohongan-kebohongan yang hanya akan menyengsarakan hidup dan kehidupan kita. Maka alangkah indahnya kehidupan ini manakala nilai-nilai kebenaran itu dibangun oleh setiap pribadi, oleh setiap anggota keluarga, bahkan oleh setiap anggota masyarakat, bahkan itu dalam level kehidupan berbangsa. Setiap pemimpin memiliki jiwa amanah, senantiasa berlaku benar, meninggalkan kedustaan, maka tentu kondisi negeri ini akan makin aman dan nyaman. Sepanjang kehidupan kita hanya dipenuhi dengan kebohongan, dusta, maka tentu saja jangan berharap kita mendapatkan limpahan keberkahan insya Allah SWT. Sebab sumber keberkahan itu ditandai ketika kita senantiasa berlaku benar dan bersikap benar. Kemudian wal qanitin, nilai-nilai ketaatan. Taat bukan hanya manakala ketika kita sedang beribadah, manakala kita sedang berdialog, berkomunikasi dengan Rabbul Ijati, dengan Allah SWT. Namun tentu di luar ibadah yang kita lakukan dalam kaitan ibadah makhluk pun, kita senantiasa menjaga ketaatan itu. Kalau tatkala kita sedang sholat, kita senantiasa bertakbir, mengagungkan Allah, menyatakan bahwa yang maha besar itu hanyalah Allah. Maka tentu di luar ketika kita sedang sholat pun, maka nilai-nilai ketaatan itu senantiasa terbangun. Lalu tersadarkan dalam diri kita bahwa yang maha besar itu hanyalah Allah SWT. Terlebih tentu saja dalam kesempatan Ramadan yang baru saja kita tinggalkan, kita masih berhadapan dengan wabah COVID-19. Maka tentu ini semua memberikan sebuah pembelajaran kepada kita tentang pentingnya kita memahasucikan Allah SWT. Senantiasa membesarkan Allah SWT di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Sebuah penyadaran diri bahwa kita memang makhluk yang lemah. Kita ini bodoh kalau bukan karena Allah yang memberikan ilmu kepada kita. Kita ini lemah kalau bukan Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan kita ini termasuk orang-orang yang tersesat manakala bukan Allah SWT yang memberikan kepada kita petunjuk. Atas karunia Allah SWT, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan ilmu, dan Allah memberikan petunjuk kepada kita. Oleh karena itu, kesadaran tentang kelemahan diri ini juga akan memunculkan semangat dalam diri kita untuk meninggalkan nilai-nilai kesombongan. Tidak layak, tidak pantas bagi kita untuk berlaku jumawa. Kesombongan yang ada dalam diri kita sesungguhnya tidaklah berguna. Karena jangankan di hadapan Allah begitu kan, di hadapan manusia pun ternyata berlaku jumawa itu adalah perilaku dari sikap-sikap yang tercela adanya. Oleh karena itu COVID-19 makin menyadarkan kita, dan sejatinya memang harus menyadarkan kita tentang kelemahan diri kita. Kalau bukan Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada kita, maka niscaya kita akan jadi lemah adanya. Kalau bukan karena karunia Allah SWT lewat ilmu yang Allah berikan kepada kita, maka niscaya kita akan berada di dalam kebodohan. Bagaimana halnya kalau bukan karena karunia Allah SWT, kita ini akan tersesat arah dan jalan, dan Allah SWT yang kemudian berikan kepada kita petunjuk hidup, sehingga kita bisa menentukan arah langkah mana yang harus kita tempuh. Dengan rasa demikian juga halnya bahwa apa yang terjadi dari kaitan wabah COVID-19 ini juga makin menyadarkan kita betapa segala perkara ini akan menjadi nyaman manakala yang kita hadirkan adalah Allah SWT. Nantiasa kita hadirkan Allah di sepanjang langkah hidup dan kehidupan kita, sehingga inilah yang nanti akan memberikan ketentraman dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan, melainkan tatkala kita kembali kepada Allah SWT. Allah penggenggam segala perkara, Allah pengatur hidup dan kehidupan kita. Dan seluruh jagat raya ini semua tentu saja tunduk patuh kepada Allah SWT. Maka hadirkan Allah dalam setiap langkah hidup dan kehidupan kita,
yakini bahwa tidak ada problem hidup yang bisa menyelesaikannya, melainkan hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang nanti akan buka jalannya. Sebagaimana wabah dan musibah ini juga Allah Subhanahu wa taala yang akan mengangkatnya. Tinggal kembali kepada diri kita sendiri, dan tentu kita bangun di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita, bahkan masyarakat kita secara menyeluruh. Bagaimana kita sabar menghadapi itu semua dengan senantiasa mentaati aturan-aturan hidup yang sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengarase demikian halnya juga wabah dan musibah ini makin menyadarkan kita tentang pentingnya kita melakukan konsolidasi keluarga. Di kesempatan Ramadan, bahkan sebelum Ramadan, kita terus dibina, terus ditatar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan kembali rumah sebagai tempat di mana ada madrasah, ada sekolah ruhiyah yang di dalamnya kita ditempa untuk memiliki semangat dan motivasi terkait bagaimana mainkan fungsi dan peran yang makin jelas di antara masing-masing anggota keluarga. Fungsi, peran sebagai seorang ayah, demikian juga fungsi dan peran sebagai seorang ibu, demikian halnya juga fungsi dan peran sebagai seorang anak. Bagaimana para ayah mulai belajar menapaki hidup dan kehidupan menjadi imam dalam kehidupan keluarga rumah tangganya. Dan ini tentu saja menjadi bagian dari sebuah kenikmatan hidup. Artinya di balik kesulitan, di balik perkara yang menggelisahkan kita, bahkan di balik perkara yang menakutkan kita, rasa khawatir dengan COVID-19 ini, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya masih memberikan kepada kita hikmah yang sungguh sangat luar biasa. Sehingga tidak selayaknya kita berputus asa dari rahmat Allah. Karena tidak akan berputus asa dari rahmat Allah, melainkan hanya orang-orang yang kafir, hanya orang-orang yang ingkar. Bagi kita yang beriman, tentu saja musibah dan wabah ini selalu kita ambil sisi positifnya. Ada nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu tentu saja ini juga menjadi perkara penting yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, bahwa wabah COVID-19 ini semua berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun perkara yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Semua berjalan atas segala kehendak Allah, di atas segala pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai hamba yang beriman, kita meyakini sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Ahzab di ayat ke-17 Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul man dalladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah." Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu. Wala yajiduna lahu min dunillah waliyya wala nasira. Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Nah, ini dasar pijakan keyakinan yang harus senantiasa kita tumbuh suburkan. Bagaimana kita menyadari bahwa yang dapat melindungi kita dari segala ketetapan di Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi bencana, ketika terjadi rahmat, maka semua berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi bencana menimpa kita, maka semua berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang dapat melindungi kita dari segala ketentuan-ketentuan yang ada, melainkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimanapun ikhtiar kita maksimal kita lakukan, kalau Allah menghendaki kematian bagi kita, maka tidak akan ada yang bisa menolak. Oleh karena itu, perkara penting yang sesungguhnya juga harus kita bangun hari ini adalah jangan terlalu mengkhawatirkan terkait dengan COVID-19 ini. Tentu saja ikhtiar kita lakukan, begitu kan. Karena yang harus lebih jauh dikhawatirkan itu justru adalah saat-saat kematian kita ini. Apakah dalam keadaan membawa iman? Apakah saat kematian ini kita betul-betul menjaga tauhid kita? Atau jangan-jangan dikala kematian kita terjadi justru kita tidak membawa iman.
Padahal Allah SWT berulang-ulang di dalam Al-Quran senantiasa mengingatkan kembali kepada kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kau mati melainkan kau mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai urusan takut kita dengan wabah menjadikan kita malah melemah dengan keimanan. Jadi sebaliknya, di saat ketika kita berhadapan dengan wabah dan musibah seperti ini, nilai-nilai ketaatan, nilai-nilai ketundukan kepatuhan kepada Allah harus makin ditingkatkan adanya. Harus makin mendekat kepada Allah. Tidak menjauh, tidak jaga jarak begitu dengan Allah, tapi harus makin mendekat. Makin mendekat, dan tentu saja kedekatan kita dengan Allah inilah yang akan memberikan begitu banyak peluang dan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan perlindungan dan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan manusia tentu kita bisa jadi harus jaga jarak begitu kan. Tapi dengan Allah tidak demikian. Yang terjadi saat ini justru malah kebalikannya. Tempat kerumunan kadangkala kita merasa nyaman begitu kan. Tapi tatkala ketika kita harus mendekatkan diri kepada Allah, malah seolah-olah ada ketakutan. Sehingga akhirnya justru kita jauh dengan Allah. Ada justru di saat kondisi-kondisi seperti ini, kita harus makin mendekat dan merapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdialog, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bermunajat memohon kepada Allah agar senantiasa berada dalam perlindungannya, bahkan tentu saja bermohon kepada Allah agar wabah dan musibah ini segera Allah angkat. Nah, inilah di antara salah satu doa yang juga diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila dan penyakit lepra, serta penyakit buruk dan penyakit-penyakit yang membahayakan. Inilah perlindungan kita kepada Allah. Dan tentu saja ini akan jadi imun kita yang makin kuat. Selama ini kita tentu saja juga menjaga fisik kita dengan nutrisi, dengan vitamin, dengan makanan-makanan yang bergizi, agar imun kita kuat menghadapi virus, menghadapi penyakit. Namun seringkali kita lupa bahwa ternyata imun yang ada di dalam diri kita, dari psikis kita, ini juga sesungguhnya akan banyak menentukan kekuatan kita menghadapi virus begitu kan. Kalau toh kita makan dengan makanan bergizi, kita juga menyiapkan nutrisi yang baik untuk jasad kita. Kalau pikiran kita kemudian diracuni dengan rasa takut yang berlebihan, paranoid begitu ya, maka tentu saja ini akan melemahkan diri kita, menjadi sangat sia-sia begitu kan. Nutrisi dari gizi yang kita makan, yang kita konsumsi untuk tujuan imun kita agar kuat secara fisik, kalau kemudian jiwa kita dilemahkan. Oleh karena itu, hemat saya tentu saja kondisi secara psikis inilah yang sesungguhnya harus lebih dikuatkan lagi. Sebab ketika kondisi psikis kita sudah stabil, sudah kuat, kokoh, yakin sepenuhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga akan memiliki daya tangkal terhadap masuknya virus di dalam diri kita. Ditunjang tentu saja juga dengan kesehatan secara fisik, sehingga ada keseimbangan. Jangan sampai kemudian justru malah imun yang seharusnya kita tumbuhkan di dalam jiwa kita justru malah hilang, malah kemudian terlupakan. Maka itu mari kita kembali kepada Allah SWT, yakin bahwa yang akan memberikan keselamatan dan kemaslahatan itu adalah Allah SWT. Karena itu tidak ada pertolongan sehebat dari apa yang Allah berikan kepada kita. Dan ini tentu saja menggambarkan adanya nilai-nilai tauhid yang harus senantiasa kita bangun. Dan jangan dilupakan juga bahwa ternyata menginfakkan harta di jalan Allah, dari apa yang kita miliki, dari sebagian rezeki yang ada yang Allah anugerahkan kepada kita, ini juga menjadi bagian yang akan memberikan kepada kita kekuatan menghadapi bala dan bencana. Jadi infakkanlah sebagian harta kita dari apa yang kita miliki untuk kemudian berbagi dengan sama, membangun empati. Bahkan tentunya juga ini akan menjadi daya tangkal terhadap
bala dan bencana. Allah Subhanahu wa taala melewati lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kembali kepada kita tentang hal itu. Betapa infak dan sedekah ini juga menjadi perkara penting yang akan menyelamatkan hidup dan kehidupan kita tatkala kita kembali kepada Allah. Sebab di saat ketika seorang melewati batas waktu yang telah ditetapkan, ketika kematian sudah terjadi, di antara harapan yang diminta oleh mereka-mereka yang diwafatkan oleh Allah SWT, kemudian mereka belum berkesempatan berkebaikan, maka mereka ingin dikembalikan ke muka bumi dan mereka meminta kepada Allah agar diberikan jatah waktu sehingga mereka bisa berinfak dan bersedekah. Artinya bahwa infak dan sedekah ini menjadi perkara penting yang akan menyelamatkan hidup dan kehidupan mereka. Di samping ibadah-ibadah yang lainnya. Dan juga wal mustaghfirina bil ashar. Bagaimana kita senantiasa bermohon kepada Allah SWT untuk meraih ampunan yang kemudian kita lakukan di penghujung malam. Bahkan di antara waktu-waktu yang ada di saat ketika orang sedang beristirahat, kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, bertaqarrub kepada Allah SWT. Dari ruku dan sujud kita bermohon kepada Allah SWT agar Allah SWT mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan tentu saja kita bermohon kepada Allah senantiasa berada di dalam perlindungannya. Dengan kasih, inilah bagian-bagian penting dari apa yang tentu saja kita harus terus optimalkan selepas kita meninggalkan bulan syahri Ramadan. Agenda Ramadan yang telah kita lewati dan kita hiasi dengan investasi ibadah dan amal soleh ini tentu saja harus terus kita bawa, bahkan kita tularkan di luar bulan Ramadan. Sampai tatkala nanti Allah mentakdirkan kita bersua kembali dengan Ramadan yang agung dan mulia. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kemuliaan insyaallah SWT dan kita senantiasa berada di dalam bimbingan, berada dalam perlindungan dan senantiasa kita bermohon kepada Allah, tidak pernah kita bosan-bosannya agar kita senantiasa diselamatkan dari wabah dan musibah ini. Allah segera angkat wabah dan musibah ini dan kita kembali kepada kehidupan yang normal, kita kembali kepada kehidupan yang tentu di dalamnya hadir ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah SWT. Mari kita hiasi kehidupan kita dengan kehidupan yang islami, kehidupan yang senantiasa bersandar kepada nilai-nilai ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Menghiasi hari-hari kita dengan nilai-nilai wudhu yang benar sehingga insya Allah kalau terbiasa dengan baik maka jika didawamkan maka dalam sehari itu tentu saja bisa lebih dari 5 kali kita berwudhu sehingga kondisi badan kita yang bersih ini akan senantiasa terjaga. Samping tentu saja memelihara fisik kita dari hal-hal yang harus kita jaga, jangan sampai kemudian kita terdampak dikarenakan kita tidak menjaga kebersihan lingkungan kita, tidak bisa menjaga kebersihan diri kita. Dari Allah kita harapkan taufik dan hidayahnya dan kita yakin tidak ada yang akan bisa melepaskan kita dan musibah ini melainkan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini semua tentu makin memantapkan langkah kita untuk meyakini bahwasanya Allah SWT akan senantiasa memberikan perlindungan dan Allah SWT mengangkat wabah dan musibah ini. Baik pendengar asik, kita sudah ada di penghujung acara kita. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan di kesempatan pagi hari ini senantiasa menjadi ilmu dan pencerahan yang tentu saja mencerahkan batiniah kita untuk senantiasa kembali kepada aturan Allah SWT. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.